Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita isi makna zikir yang sudah kita jelaskan. Bagaimana contoh zikir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, di mana zikir merupakan ilmu yang sangat dalam. Di dalam surah Al-Imran kemarin kita sudah mencontohkan bagi ulil albab, orang yang berpikir sehat dan berhati baik, memberikan contoh pada kita. Alladzina yazkuru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya. Kita bisa berkesimpulan bahwa zikir itu artinya segala sesuatu yang kita mengingat Allah, baik lisan maupun diam. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ilmunya. Jadi zikir itu kita ingat, kita sebut, dan kita mendatangkan ilmunya. Misalnya kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita datangkan ilmunya misalnya gitu ya. Kedua, dilanjutkan dengan berpikir, merenung, tatafakkaru, merenung. Mudah-mudahan di dalam perenungan itu dapat poin ketiga, di mana dalam perenungan itu kita berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau ciptakan sesuatu yang sia-sia. Itu kesimpulan. Kemudian kesimpulan itu meluncurkan suatu ungkapan. Apakah ungkapan membesarkan Allah? Apakah menunjukkan rasa takut? Apakah menunjukkan rasa takjub? Ya. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Itu takjub, takut, dan sebagainya. Kemudian menimbulkan harapan. Rabbana innaka man tudkhilin nas faqad akhzaita. Doa paling tidak 5 poin yang kita usahakan. Tapi kalau berzikir saja sambil mengundang pengetahuan mengenai zikir itu sudah bagus. Apalagi dengan merenungkan, tatafakkur, kemudian bisa mengambil kesimpulan, kemudian bisa terucap perasaan-perasaan kita.
Jadi zikir itu ada yang pakemnya, ada yang bersifat emosionalnya ada. Gitu. Maka pada subuh ini kita mulailah. Ya. Kita berzikir sesudah sholat itu ada mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Entah mengapa saya dulu rajin ya, kalau ketemu alhamdulillah saya hitung 1, ketemu lagi 2, terus ya 3, akhirnya ketemu sekitar 41 ucapan alhamdulillah di dalam Al-Quran. Kemudian direnung kembali, ternyata ada yang berulang substansinya. Setelah dihitung kembali ada 33 ya. 33 substansi di dalam Al-Quran yang menggambarkan alhamdulillah dengan bahasa yang berbeda. Ada yang langsung alhamdulillah, ada yang langsung begitu, ada yang wabihamdihi juga alhamdulillah, cuman cara lughahnya itu berbeda ya. Lahul hamd itu juga alhamdulillah ya. Jadi 33. Apakah ini suatu kebetulan atau memang ada kaitannya dengan zikir kita? Mudah-mudahan iya, mudah-mudahan bisa membawa pengertian tadi. Jadi kalau kita mengucapkan berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sambil bisa merecall, mengundang ilmu alhamdulillah itu lebih bagus ya. Jadi zikir itu bukan mengucapkan zikir, ada pengertian kan mengucapkan zikir ya berbeda dengan berzikir. Mari kita mulai ya, kita coba 33 itu kita bongkar satu persatu. Dan mungkin dalam setahun mungkin baru bisa selesai ya. 1, 2, 3. Karena ilmunya banyak di situ ya. Ada 5 surah yang diawali dengan alhamdulillah. 5 surah ya. Yaitu Al-Fatihah, kemudian surah Kahfi, surah Al-An'am, surah Fatir, dan surah Saba ya. Mari kita mulai ya. Sesuatu alhamdulillah yang paling dekat dengan kita ya. Yang paling dekat dengan kita. Jadi substansi alhamdulillah itu meliputi dunia akhirat ya. Meliputi dunia akhirat. Jadi alhamdulillah yang berkenaan akhirat dan alhamdulillah yang berkenaan dengan dunia. Mengapa di akhirat banyak rahasia-rahasianya ya? Mengapa kita mengucapkan alhamdulillah di akhirat nanti diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang untuk jadi pelajaran kita. Nanti insya Allah kita bongkar satu persatu. Satu, alhamdulillah dalam surah Al-Kahfi ya, yang dekat dengan kita. Karena alhamdulillah itu saya kategorikan 3 ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang faktual, yang berkenaan dengan ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Kedua, alhamdulillah dalam arti emosional. Emosional itu ya kita mengucapkan alhamdulillah mungkin dapat rezeki ya kan. Alhamdulillah kita selamat, alhamdulillah dan sebagainya. Sudah itu alhamdulillah di luar kemampuan kita. Pada waktu kita bersin, ya bersin kita, ya kita ucapkan alhamdulillah itu di luar kesadaran kita, ya, di luar kontrol kita. Itu tentu masing-masing orang berbeda-beda.
Mari kita lihat surah Al-Kahfi. Ya. Al-Kahfi di dalam nomor 18 ya. Yaitu di awal sekali. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, Allah telah menurunkan ala 'abdihil kitab kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu kitab, Alkitab, walam yaj'al lahu iwaja, yang isinya Al-Quran itu tidak bengkok, ya, lurus, qayyimah. Jadi ada 3 perasaan kita mengucapkan alhamdulillah. 1, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersyukur karena Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an diturunkan yang isinya tidak bengkok, lurus. Ada 2 kata di situ, ya. Iwaja, qayyimah. Sebetulnya intinya satu saja, tidak bengkok, tidak lurus. Tapi cara Allah mengajarkan kita Quran itu selalu dicerita tuh gandeng. Yang berdosa, kemudian yang berpahala, gitu kan? Cerita yang negatif mengenai neraka, kemudian yang masuk surga. Caranya Allah tuh begitu, ya. Jadi sebenarnya itu satu. Kalau kita paham membaca Al-Quran itu satu sebetulnya, ya. Dengan nanti saya berikan contoh, ya, lebih enak dengan berikan contoh. Jadi ada 3 hal. Kepada Rasulullah SAW, kepada Al-Quran, dan kepada isi daripada Al-Quran itu. Di mana isi Al-Quran itu berisi yang lurus. Sekarang saya tanya, seandainya saya nanya, betul mengucapkan alhamdulillah itu? Iya, kita terima kasih turunnya Al-Quran, isinya bagus, lurus, membawa jalan yang lurus, gitu. Kalau ditanya, Nabi juga benar apa mengucapkan syukur. Apa sih isinya Al-Quran? Ya, isi Al-Quran itu ya adalah gitu. Berapa banyak yang dimengerti isi Al-Quran itu? Ya adalah gitu. Jadi perasaan kita alhamdulillah kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, dan kepada isi daripada Al-Quran itu tergantung, ya, tergantung derajat kesyukuran kita itu, ya. Dan sebab itu kita mesti melanjutkan pemahaman kita mengenai peran Nabi Muhammad SAW, mengenai peran Al-Quran itu sendiri, ya. Karena di dalam surah Al-Kahfi sedikit kita ulas yang berkenaan dengan surah Al-Kahfi, ya. 1, kita syukur karena
kita bertauhid. Ya, yang kasar aja. Seandainya ya, kita ini bukan umat Nabi Muhammad, nggak tahu kita apa jadinya kita ini. Ya, gitu aja, yang sederhana saja. Bagaimana dia mengorbankan perjuangan, ya, mengorbankan perasaan. Dalam surah ini ada satu ayat, fala'allaka bakhi'un nafsaka, barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu sendiri, akan membunuh dirimu sendiri. Jadi fa'allaka itu bakhi'un nafsaka itu begini, Rasulullah itu menyampaikan Quran, ya kan? Tapi orang nggak percaya. Padahal dia sebelumnya orang yang dipercaya, Al-Amin, sampai digelari Al-Amin, udah percaya. Sampai dia bagaimana? Orang nggak dipercaya gitu loh. Sampai dia berpikir terus, tinggal stres, itu sebetulnya stres. Rupanya ada penyakit stres. Kalau kita berkepanjangan stres itu, ya, bisa membunuh diri itu, melumpuhkan saraf-saraf kita. Jadi lumpuh saraf-saraf kita. Makanya kalau seorang, ya memang kalau dipikir itu aja dia aja. Seorang yang ditinggal suami atau seorang yang tinggal istri yang terus-menerus menjadi kesedihan yang sangat dalam, itu berakibat sampai ajal gitu. Karena stres itu bisa melumpuhkan saraf, ya. Ini baru terbuka sekarang. Kalau dulu kan fala'allaka bakhi'un nafsah, artinya Nabi sedih, ya, bisa bunuh diri, nggak paham. Tapi sekarang dengan ilmu sekarang, makanya di Al-Quran Karim itu ayat dalam surah Al-Alaq 52, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran ini dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, ya. Maka saya nggak ragu-ragu, ya, bagaimana mendekatkan Al-Quran itu dengan cara yang ilmiah gitu. Cara ilmiah itu cara yang terstruktur, ya. Mana bagian kepala, mana bagian badan, mana bagian tangan, ya, kaki dan seterusnya. Makanya saya selalu mengajak teman-teman untuk mendekatkan itu gitu. Sehingga bisa mempelajari Al-Quran itu secara terstruktur. Karena dia jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Walaupun mungkin saat ini ilmunya belum terbongkar, ya, sedikit-sedikit, ya. Jadi perasaan seperti itu harus kita imbangi dengan perasaan kita. Kalau kita memang cinta kepada Rasulullah SAW, imbangi perasaan dia yang demikian itu, imbangi perasaan bagaimana perjuangan itu, ya. Itu yang saya sedang mengumpulkan 4 kategori mengenai Rasulullah. 1, kategori bagaimana ada sekitar 10 ayat, ya. Saya belum dalami itu, baru kumpulin saja. 10 ayat yang mengatakan aku tidak minta upah dengan kalian. Apa itu maksudnya itu? Dari 10 ayat itu, ya. Kemudian saya kumpulkan lagi ayat-ayat yang supaya dia bersabar, ya, bersabar. Kalau bersabar itu mungkin tidak terlalu berat untuk dipikirkan, ya. Kemudian ayat-ayat bagaimana dia punya kecintaan kepada umatnya, ya. Kemudian ada ayat-ayat bagaimana sedihnya dia, ya. Misalnya dia lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, inna qaumi takhidu hadzal Qur'an mahjura. Nah, bagaimana dia sedih seperti itu.
bagaimana dia sedih berkaitan dengan bid'ah, ya, yang sudah saya uraikan 2 subuh yang lalu, ya. Saya selalu kalau menceritakan itu sering menahan diri sebetulnya untuk tidak terharu, ya, ikut, ya, tapi nggak bisa karena sudah lengket sekali, ya, perasaan lengket sekali. Makanya dia menyuruh Muaz baca sampai ayat 41, dia menyuruh berhenti gitu, ya. Dan sahabat melihat berkenang ada 4 kategori. Saya ingin menonjolkan satu pemahaman bahwa kalau kita memang cinta kepada Rasulullah, ini yang kita garap, ya. Jadi tidak mencintai berbuat sesuatu yang di luar Quran, ya, atau sesuatu yang dia pesan, itu lainnya. Sesuatu yang dia pesan, ya. Menurut hadisnya begitu, itu yang kita lakukan. Tapi yang utama ini adalah bagaimana kita membongkar Al-Quran itu dan kita menunjukkan inilah yang harus kita lakukan kalau betul-betul kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Memang sudah melembaga di dalam pendidikan Islam itu mengenai sejarah mengenai Nabi Muhammad SAW itu sejarah. Jadi tarikh mengenai para sahabat itu sudah benar. Tapi sesuatu yang menurut Al-Quran ini yang belum saya lihat orang mencoba menggalinya gitu, ya. Itulah alhamdulillah berkenaan dengan Nabi Muhammad kita bersyukur menjadi orang yang bertauhid, ya. Kemudian sedikit demi sedikit kita pahami Al-Quran itu sehingga betul-betul menunjukkan kita mengucapkan alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kemudian ayat terakhir, ya, ayat terakhir itu suatu aba-aba sebetulnya untuk kita bersikap, seharusnya harus bersikap. Pertama saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakan, ya. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilai. Katakan sesungguhnya aku ini sama dengan kamu, ya. Manusia biasa sama dengan kalian. Yuha ilai. Nah, bedanya aku diwahyukan Quran ini. Sebenarnya kalau kita pikir, ya, kalau ada pernyataan seperti itu, sebenarnya aku ini sama saja dengan kalian, gitu kan? Hanya bedanya aku diwahyukan. Jadi wahyu itu yang harus kita jadi perhatian kita. Jangan pribadi Nabi Muhammad SAW yang ya seperti manusia biasa. Jangan sampai kita terjadi kesyirikan. Itu maksudnya gitu, ya. Terus dilanjutkan ilahukum ilahu wahid, ya. Tuhan kalian adalah yang satu. Jadi misi Rasulullah SAW itu sama dengan misi-misi nabi-nabi sebelumnya dalam rangka mentauhidkan Quran. Ya. Kemudian faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah. Ya. Ini banyak sekali ayat-ayat mengenai perjumpaan ini. Barang siapa ingin berjumpa kepada Allah SWT, tidak ada lain. Falyamal amalan salihah. Falyamal amalan salihah. Bahasa Arab seperti itu. Beramallah dengan amal yang sempurna. Beramallah dengan amal yang terbaik. Beramal dengan amal yang terbaik. Artinya pesan kepada kita, kalau
ayat Quran ada an itu sesuatu yang sempurna. Kalau ingin jumpa dengan Allah, beramallah dengan sebaik-baiknya. Pertama, ikhlas jelas, ya, ikhlas. Sudah itu dengan ilmu, ya. Beramal dengan ilmu, seperti yang contoh tadi, berzikir tadi. Artinya ilmu zikir itu paling tidak ada 5 tahapan. Saya bukan ngarang-ngarang, bukan bikin-bikin, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Cuman Al-Quran itu memerlukan pemikiran, menangkapnya itu, karena nggak ada yang lain. Makanya banyak rahasia-rahasia Quran itu sebetulnya itulah menunjukkan kita belajar Al-Quran itu, belajar Al-Quran itu koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengajarkan kita. Dalam surah Ar-Rahman ayat 1, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Tuhanlah yang mengajarkan Quran. Tentu sampai sekarang pun begitu. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang dijanjikan kepada kita, misalnya hikmah. Hikmah itu akan diberikan kepada orang-orang tertentu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 202 kalau salah, ya 202. Hikmah itu dalam bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya future, bentuk future tense, bentuk yang akan datang, bentuk yang sampai sekarang. Jadi janji. Oleh sebab itu kita harus menekuni, ya, beramal yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati, dan tidak mempersekutukan di dalam ibadah kita kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pemahaman kita di dalam bismillah itu ada banyak dipahami 3, ya. Banyak dipahami 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama, bahwa apa yang kulakukan ini semata-mata karenamu, ya, semata-mata. Bab yang kedua, kalau seandainya yang kulakukan ini berat, misalnya pekerjaan berat lah, contohnya yang mungkin mudah dimengerti, kita menyelesaikan satu skripsi atau disertasi, berat kan itu. Tentu ngetik bisa bertahun-tahun, itu nggak selesai gitu, berat itu. Kita minta tolong, ya Allah, kiranya Engkau berikanlah petunjuk, pencerahan di dalam pemikiranku gitu. Ya, sudah selesai, ya Allah, seandainya selesai, kiranya Engkau berikan keberkahan. Artinya disertasi kita itu dibaca orang, dipahami orang, dikembangkan orang, artinya bermanfaat. Itulah maka berkenaan dengan wala tusyrik bi ibadati rabbi. Saya kira cukup dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Alhamdulillah yang kedua, ya. Alhamdulillah pertama berarti alhamdulillah yang berkenaan dengan surah Al-Kahfi, berkenaan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Nabi Muhammad, dengan turunnya Al-Qur'an, dan isi Al-Qur'an itu mengandung hal-hal yang sangat kita butuhkan di dalam usaha kita untuk menjadi orang yang takwa. Sebab di dalam pembicaraan kita sebelumnya, kitab Al-Qur'an ini merupakan petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi prinsip kita yang selalu kita pegang, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat kedua ini berarti biasanya selalu ayat-ayat yang pertama, paragraf-paragraf awal itu menggambarkan isi keseluruhan, ya.
Jadi kita yakini bahwa ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang takwa dan mencapai ketakwaan yang paling tinggi. Inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.